Bersama saya Agus Purwandi. Ini adalah video pengganti pertemuan mata kuliah, yaitu mata kuliah sistem peternakan terpadu, yang dimana video ini kami melakukan presentasi. Adapun judul makalah yang saya presentasikan yaitu dinamika dan keragaman sistem integrasi ternak tanaman berbasis padi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pendahuluan. Lebak merupakan kabupaten terluas di wilayah Provinsi Banten. Luas area panen sekitar 75.908 hektar dengan produksi padi sebesar 367.815 ton. Sedangkan produktivitas padi mencapai 4.846 ton per hektarnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bersama instansi terkait lingkup Departemen Pertanian telah melakukan percontohan peningkatan produktivitas padi terpadu atau disingkat P3T. Dalam kegiatan tersebut dikembangkan 3 model pendekatan utama, yaitu pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu atau PTT pada sawah irigasi, sistem integrasi padi ternak SIPT, teknologi produksi benih dan pengembangan padi hibrida, dan kelompok usaha agribisnis terpadu atau disingkat KUAD. PTT merupakan penggabungan atau menggabungkan semua komponen usaha tani terpilih yang serasi dan komplementer. SIPT adalah sistem peningkatan produktivitas padi yang dipadukan dengan usaha ternak sapi. KUAD merupakan kelembagaan kelompok usaha agribisnis terpadu. Pembahasan. Dari pembahasan ini ada 5 poin. Yang pertama itu inovasi teknologi tanaman padi yang diintroduksi. Dari hasil analisa tanah menunjukkan bahwa tanah sawah di desa Penancangan termasuk dalam kategori liat berdebu, di mana kandungan liatnya 68%, debu 28% dan pasir 4%. C organik sebesar 1,58%, termasuk ke dalam kategori rendah. Untuk mengejar kategori sedang 2,01% pada target produksi 5 ton hektar GKH, kadar air 14%, diperlukan tambahan C organik sebanyak 0,43% atau setara dengan 6,45 ton per hektar kompos kering. Yang kedua, inovasi teknologi sapi yang diintroduksi. Dalam sistem integrasi padi ternak yang dilaksanakan oleh kelompok tani mitra CAI menggunakan ransum yang terdiri atas jerami, fermentasi, dan konsentrat dengan perbandingan 1:1. SIPT mempunyai tingkatan keuntungan yang lebih tinggi daripada hasil utama yang berupa daging sapi, terutama kompos. Gunanya untuk perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dari aspek sosial, perkembangan dan sistem ini dapat menekan penyakit ternak, mengurangi pencurian ternak, dan lebih penting lagi, meningkatkan kepercayaan petani karena meningkatnya aset yang mereka miliki. Yang berikutnya, inovasi teknologi pengolahan limbah sapi dan tanaman. Yang pertama, proses pembuatan jerami
fermentasi dilakukan dengan cara menyusun jerami secara vertikal dalam bangunan tanpa dinding berukuran 5 x 10 meter. Setiap ketebalan 20 cm diberi urea pada takaran 5 kg untuk setiap ton jerami dan bakteri probiotik pada takaran 2,5 kg per tonnya. Setelah 3 minggu, jerami hasil fermentasi dapat digunakan sebagai pakan ternak sapi. Yang berikutnya, proses pembuatan pupuk organik atau kompos dilakukan dengan membuat tempat fermentasi yang berupa bangunan bak berukuran 6 meter kubik. Proses pembuatan pupuk organik dilakukan dengan bak tersebut dengan cara menambahkan 2,5 kg probiotik, 2,5 kg kapur, dan 2,5 kg TSP untuk setiap ton kotoran sapi. Proses pembuatan pupuk organik akan memakan waktu sampai 3 minggu. Inovasi kelembagaan. Penguatan kelembagaan petani akan difokuskan pada upaya menumbuh kembangkan kelompok usaha pelayanan jasa keuangan guna mengatasi kelangkaan modal usaha tani dalam penerapan PTT dan SIPT. Kelompok usaha agribisnis terpadu atau KUAT merupakan kegiatan kelembagaan yang ditujukan untuk menjamin keberlanjutan inovasi teknologi. KUAT yang ada di Desa Penancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak bernama Sri Mukti dikukuhkan oleh surat keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Banten dengan nomor 78-M-7.M-12-6-04 untuk menerima seed capital. KUAT menjalin kerjasama dengan BPTP. Yang terakhir itu rekomendasi dan implikasi kebijakan. Agar terhindar dari kekeringan, disarankan memperbaiki jadwal tanam dari bulan Juli ke bulan April untuk pertanaman musim kemarau dan bulan September untuk pertanaman musim hujan. Umur bibit yang disarankan 15-18 hari setelah semai. Singkat HSS. Jumlah bibit per rumput 1-2 batang. Pemupukan pertama urea 75 kg per hektarnya, SP36 50 kg per hektarnya, dan KZI 100 kg per hektarnya. Pemupukan kedua didasarkan pada bagan warna daun atau BWD. Disarankan untuk menggunakan pupuk organik sebanyak 2 ton per hektarnya. Penutup, SIPT mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan hasil utama yang berupa daging sapi, terutama kompos, gunanya untuk perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sawah. Dari aspek sosial, perkembangan sistem ini dapat menekan penyakit ternak, mengurangi pencurian ternak, dan lebih penting, meningkatkan kepercayaan petani karena meningkatnya aset yang mereka miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.